Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan Alhamdulillah, kita sudah memasuki materi tugas kaji order yang ketiga, yaitu marketing communication. Semoga ilmunya hari ini bisa bermanfaat dan langsung masuk ke otak kita. Sebelum mulai pelatihan, marilah kita berkata lebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Tidak tolong berdiri ya. Nasi gila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Ya. Hari yang salah satu hari yang paling dikangenin jadi hari Rabu. Ikut pelatihan ya. Jadi yang 88 ya. Kasih minyak ke ini, minyak 88. Ini yang sudah. Nomor rekeningnya kirim ke begini. Nomor rekeningnya 88. Ya. Oke, seperti biasa kita masuk ke 7 jurus budget order, ya kan? Metode yang kita gunakan adalah pakai metode presentasi, ya. Mempresentasikan tugas yang kemarin kita sudah membahas tentang distribusi ya. Nah, adakah dari teman-teman yang pada saat mengerjakan distribusi ini masih ada yang dibingungkan? Ada enggak? Masih dibingungkan terkait dengan toolnya distribusi. Kemarin yang belum maju siapa? Yang YT. Nah, Berarti ayo udah sama Jian ya. Jian nggak ikut ya? Oh ya, tidak lagi. Saya tanyakan. Mana sih? Ada. Ya. Ya, dulu ya. Belum ada yang jelas ya. Yang belum maju cukup jelas juga. Ayo, sudah jelas. Kalau jelas ya. Resti. Saya lupa apa ngabari Bu Cin. Barangkali bawain contoh banner atau apa dari kantor-kantornya yang punya itu dibawa itu untuk kita lihat sama kasih masukan untuk yang beraktivasi. Ada tak? Fotonya aja. Sebenarnya kalau ada expander-nya sekalian kita coba nilai gitu loh. Nanti saya tunjukkan gitu. Ada tak? Di sini ada. Di Patuan 2 masih ada. Oh gitu. Oke boleh. Apa-apa. Nanti kita sedikit kasih ya. Kasih masukan.
Oke, distribusi berarti clear ya. Insya Allah semuanya sudah bisa menerapkan distribusi ya. Oke ya, jadi nanti satu jurus kita praktek secara berulang-ulang. Saya review sebentar ya. Yang pertama, ya kita harus tahu yang namanya target market sama geografis. Jadi target market itu terkait dengan siapanya, orangnya, syaratnya apa? Yang butuh, yang punya uang, yang mengambil keputusan. Nah, itu kan gitu ya. Jadi target market selalu berbicara tentang objeknya, objek daripada pasar itu tadi, objek daripada produk yang akan kita tawari, siapa yang butuh, yang punya uang dan yang mengambil keputusan. Nah, yang kedua geografis. Jadi distribusi terkait dengan wilayah, terkait dengan lokasi. Makanya kita harus memetakan geografisnya. Karena nanti akan ada titik-titik yang secara lokasi itu perlu kita petakan. Makanya kalau misalkan dari misal di sini ada enggak divisi marketing? Di holdingnya ada divisi marketing enggak? Ada. Promo ya. Jadi spesifik ke promo ya. Nanti promo itu mungkin bahasnya apakah termasuk distribusi? Enggak ya. Yang buka cabang tadi diserahkan ke siapa buka cabang? Ranting ya, bukan pohon ya. Bukan ya. Jadi yang buka cabang itu analisisnya kalau yang melihat ini, kalau ranting kan sudah masuk ke ini, masuk ke kantor-kantornya ya, masuk ke wilayah kecil-kecilnya. Tapi kalau pusatnya itu ada nggak bagian pengembangan wilayah? Di pusat ada pengembangan wilayah enggak? Di pusat beda. Ada pengembangan wilayah. Divisi pengembangan wilayah di pusat. Ini apa namanya pohon masing-masing itu Pak. Langsung ya. Pohon, ya. Berarti sistemnya adalah pohon membuka wilayah terdekat. Ya, Gitu ya. area. Kalau misalkan kita mau buka langsung tiba-tiba melompat, kita mau buka Malang, itu kajiannya gimana? Jadi sistemnya merambat ya. Nah, misalkan ditanyai lagi ya, dulu kok bisa buka Banyuwangi, itu gimana? Apa karena dari ya, makanya dari Pak Dediknya langsung ada Banyuwangi gitu ya. Nah, kalau kita sebenarnya butuh untuk Indonesia kan sama nanti kita cari untuk dari sini kita yang siap diberangkatkan ke sana. Nah, nanti ada betul. Sebelumnya itu kita ada tim atau divisi yang memang meriset wilayah itu tadi, ya kan? Nah, makanya perlu di sini poin nomor 2 geografis. Jadi kalau di aspek distribusi, selain kita tahu orangnya siapa yang butuh uang, yang punya uang, yang ambil keputusan, di sini geografis. Kita itu produknya bisa di Jawa Timur saja atau Jawa Tengah bisa, nasional bisa, bahkan dunia bisa. Nanti analisis geografis itu nanti akan menjadi analisis yang cukup menarik gitu ya. Jadi ada di pusat ada divisi khusus yang memang bakalan memetakan. Kalau merambat itu kelemahannya apa? Kelemahannya bergantung pada pohonnya. Kalau pohonnya produktif bisa pengembangan. Tapi kalau pohonnya misalkan belum produktif, ya dia kan fokus kepada pohonnya sendiri. Nah, akhirnya nggak bertumbuh. Nah, tapi kalau misalkan dihandle dengan pusat itu biasanya lebih helikopter view-nya itu bisa lebih kelihatan. Makanya harus ada analisis geografis. Biasanya itu kalau di pusat itu ada kayak peta ini ya, peta persebaran kantor gitu ya. Nah, jadi misalkan di Surabaya itu ya, kita punya petanya itu ya. Nah, di sini dipetakan, ternyata banyak numpuk di Surabaya Barat sama Gresik misalnya gitu ya. Ternyata utara ini belum ada atau masih sedikit, nah itu dipetakan. Nah, jangan sampai istilahnya itu masing-masing kantor itu
saling memakan target market yang sama. Nah, itu gitu. Karena kalau saling memakan target market yang sama ya emang juga kan gitu ya. Lebih baik operasionalnya jadikan satu kantor, tapi bisa mengcover target market yang sepenuhnya daripada target market yang 100% itu dimakan dua kantor, jadinya 50-50. Padahal pengeluarannya adalah pengeluaran dua kantor, dua kontrakan, dua air, dua listrik kan gitu kan. Kalau kita bikin kantor yang kecuali kalau ada strategi yang lain. Makanya analisis geografis. Yang ketiga produknya apa yang didistribusikan. Kami adalah terkait dengan kita aktif kepada target market, gitu ya. Makanya harus masif melalui media apa, jumlahnya berapa, dan caranya bagaimana. Lalu yang paling penting kalau mendatangi itu pasti adalah membutuhkan orang-orang yang sifatnya expert. Maka kriterianya seperti apa dan caranya seperti apa. Kalau didatangi berarti pasif. Sama walaupun pasif maka banyak toko. Harus pasif juga. Nah, tapi peletakan tokonya tidak boleh sembarangan. Harus strategis. Nah, itu kriteria-kriteria yang harus kita cermati ya. Saya kira itu untuk distribusi. Nanti mungkin sambil jalan, sambil barangkali ada baru kepikiran praktek, wah distribusi ini ada masalah ini Pak. Coba ditanyakan aja langsung dan kita bisa langsung diskusikan. Masuk ke jurus yang kedua terkait dengan brand aktivasi, gitu ya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini. Kenapa di brand aktivasi tidak ada geografis? Ini ya, di sini ya. Maksudnya target marketnya masih di sini ya. Oke, geografis di sini tidak terlalu dijadikan analisis mendalam, tapi yang menjadi kolom perhatian itu adalah keinginan konsumen. Nah, itu dari di sana ya. Jadi target market tetap kita petakan, ya. Geografis sekedar data umum ya. Terus yang kedua adalah keinginan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah nilai tambah daripada brand, pesan utamanya, tagline-nya, mereknya, logonya. Baru yang di sini kemarin ada tambahan ya. Ya, sini adalah manfaat virtual. Yang ke-8 adalah Player. Nah, playernya. Jadi seperti itu ya. Kita tambah itu. Oke, sekarang kita Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya teman-teman bisa menyiapkan presentasinya ya. Menyiapkan presentasinya untuk bagian brand aktivasi. Yang pertama yang kemarin belum maju, silakan maju ya. Terus yang kedua adalah nanti perwakilan dari ranting ya. Pertemuan berikutnya karena judulnya adalah Markom, nanti yang maju bakalan tim promo karena maksudnya promo ya, marketing komunikasi kan ya, banyak di promo. Gak apa-apa ya, maju ya. Oke, berikan. Ya biasanya yang bilang gitu pengen maju. Apa dia? Baik, oke. Sekarang yang kemarin maju terakhir siapa? Enggak, ayo belum.
Ariska. Ya, Ariska, kamu mau nunjuk ya? Oh, langsung ya. Oke. Tanpa kebimbangan sama sekali ya. Langsung cek. Kayaknya itu sudah disiapkan di pertemuan kemarin. Oke, ini ada wifi-nya ada di sini. Pakai apa kamu? Ada wifi atau mungkin apa? Kita buat apa ya, Mbak? Apa ya? Kamu dari apa? Oh, pakai ini nggak apa-apa. Pakai punyamu nggak apa-apa. Oh, turun teks. Suaranya rusak nih. Enggak, pokoknya Bapak nama sendiri. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan PR saya tentang brand Tepi. Ya. Jadi dari yang pertama 15 sampai 50 tahun. Misalnya laki-laki dan wanita perempuan. Pekerjaan ada kantoran, SPG, salah karyawan, terus habis itu pegawai negeri dan swasta, karyawan atau karyawannya sebenarnya sama sih. Terus geografisnya dan tempatnya di Indonesia untuk dari kedua. Seperti apa gaya hidupnya di hidup mereka? Ayo lebih memilih nanti menurut bisa ke bawah menengah. Apakah bisa menengah ke atas? Bisa kalau misalnya enggak belajar dari branding Instagram. Soalnya kan kita dilihat mahalnya dari katalog Instagram, ya kan kayak gitu. Cuma untuk harga roti Nuruto bisa ke bawah sampai menengah. Apa kebiasaan mereka? Kumpul-kumpul keluarga, arisan, PKK, reuni kayak gitu, atau seminar kayak gitu. Lanjut. PKK sekarang masih ada nggak? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Di mana itu berarti? Di RT, di perumahan RT. Perumahan atau kampung sekarang? Oh ya, berarti kampung saya nggak maju ya. Perlu diupgrade deh. Sudah nggak ada. Ini di bawahnya. Operator di bawahnya. Oh ya. Kerja dong Bu operator. Yang kedua adalah keinginan konsumen. Apa yang pelanggan Anda butuhkan dan inginkan dari produk dan layanan Anda? Apa sih keinginan konsumen ke roti Nuruto itu untuk camilan, konsumsi kegiatan, berbagi. Terus biasanya kan buat tangan, cuma kan ini bawa roti jadi roti tangan, terus habis itu silaturahmi. Kayak gitu. Terus habis itu soalnya kan roti ini bukan dua. Terus habis itu yang ketiga.
Terus ya Bu, nomor 3 nilai tambah atau personality. Di sini dibagi menjadi 3, manfaat fungsional, manfaat emosional, dan manfaat spiritual. Apa sih nilai tambah itu? Menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, yang pertama manfaat fungsional. Apa manfaat yang konsumen dapatkan dari fungsi produk dan layanan? Apa sih yang manfaatnya Roti Nuruto untuk konsumen itu apa? Buat cemilan saat kumpul-kumpul roti street seperti yang di mall-mall itu ada di Roti Nuruto kayak gitu. Terus habis itu yang kedua manfaat emosional. Apa manfaat emosional yang konsumen dapatkan dari produk dan layanan Anda? Roti hajatan, roti murah dengan kuantiti banyak. Oh iya. Manfaat spiritual. Apa manfaat spiritual yang konsumen dapatkan dari produk dan layanan Anda? Roti yang roti yang cocok di semua kegiatan ibadah, roti yang cocok untuk berbagi, roti yang mengajak untuk mengarah kepada kebaikan. Terus habis itu keempat di bawah. Pesan utama, inti dari pesan yang ingin Anda sampaikan kepada target pasar target ini. Al-Baqarah ayat 274. Adalah ada yang tahu nggak? 274 Al-Baqarah. Kan terjemahannya orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara bersembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kan Roti Nuruto ini lebih mengarah mengajak kebaikan, kan biasanya selalu berbagi kayak gitu. Nah, pesannya untuk para pelanggan itu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam berbagai situasi dan kondisi, di malam hari, di siang hari, baik secara bersembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, banyak atau sedikit, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhannya selama mereka mengeluarkan secara ikhlas dan dengan cara-cara yang baik. Tidak ada kekhawatiran atas mereka bahwa nanti mereka akan mendapat siksa, sebab mereka aman dari siksa karena amal saleh yang mereka mempersembahkan, dan mereka tidak pula bersedih hati, risau, dan gelisah, sebab hati mereka selalu dalam keadaan tenang. Terus penjabaran itu pesan utamanya apa? Itu apa, berbagi pun tidak harus bersembunyi-sembunyi, bisa kayak bisa terang-terangan, soalnya berbagi itu kan maksudnya menyisihkan harta untuk orang lain itu kan berbagi kapanpun. Iya. Kapanpun, dimanapun. Nanti kan juga melorot ini. Iya. Bisa Pak ya. Jadi tulisan berbagi kapanpun, dimanapun. Terus habis itu yang kelima, sebuah tagline atau jargon, sebuah kata-kata atau kalimat yang terkait dengan identitas produk dan merek dan menggambarkan nilai tambah Anda. 1 kurang, 2 kenyang. 3 kekenyangan. 1 kurang, 2 kenyang, 3 kekenyangan. Ya, enggak, 3 kasih yang buat yang lain. Apa itu? Enggak. 1 kurang, 2 kenyang. Habis itu 6 merek, ini kan itu namanya ya Pak? Namanya. Sebuah kata-kata atau kalimat yang akan menjadi identitas brand Anda. Roti Nuruto. Nanti pakai roti ya. Yang di apa namanya yang didaftarkan itu Nuruto aja, yang ditolak itu loh. Iya. Nuruto aja ya, nggak pakai dia ya. Ada dia. Oh, yang di hati. Di hatinya ya. Iya. Nggak ada Nuruto aja. nggak pakai roti ya. Iya. Jadi nggak pakai. Yang menang. Hah? Kalau pakai roti. Nggak tahu aku. Kalau kelasnya sama harusnya nggak bisa. Oh iya kan. Tinggal dilihat aja. Soalnya kan bergantung pada kodenya. Iya. Tapi kayaknya nggak ada sih yang di hati. Ada. Iya kan nggak pakai Nuruto Pia.
Coba diketik ini aja, cek merek, kemudian nanti ada pangkalan kekayaan intelektual. Di sana nanti ketik Nuruto gitu aja. Pangkalan kayak ini kan. Nah, terus ini ketik Nuruto. Nuruto kok belum? Enggak ada buat 30 yang ini. ya. Pakai H. Pakai H atau Itu lah. Ada kan ya betulnya sekarang ya. Kosong. Ini ya, nomor dia. 30. Tadi nomor berapa? Kita nomor 30 juga pada pasien. Oh, pada kelasnya sama. Iya. Pada kelasnya sama. Emang dia Pak Pia gitu kan? Atau Pia itu kan? Ini pada kelas. Kue aku coklat kue lipat aneka kue. Iya, sama. Kan kelasnya sama. Kan kue berarti sama. Dia bisa jual yang lain. Bener, oke siap. Makasih ya. Yang ketujuh adalah logo nilai Logonya wajar. dari ganti apa enggak? Atau yang Udah. ganti cuman Udah ada namanya sih, udah juga logonya udah ganti, cuma kan masih daftarkan. Oh, jadi apa? Roti nanti. Tak tambahin roti. Apa? Tambahin roti enggak? Enggak. Soalnya di kan kosong. Kosong ya. Iya. Tapi insya Allah. Tujuh logo atau wajah tanda grafis yang akan Anda gunakan untuk Di memastikan scroll. merek Anda ke konsumen sebagai refleksi dari pesan nilai tambah atau produk Anda. Ya, ini logonya roti Nuruto Bakery dan Jajanan. Bakery yang Sudah terakhir ada adalah roti yang baru ya? Mungkin bisa dibantu. masih belum. Maksudnya bukan air yang udah ini. Tapi maksudnya sudah ini. Maksudnya ya ini belum ya. Berarti. Terus habis itu yang terakhir adalah layer. Layernya belum. Layarnya di mana? Saya kan kemarin kan ini sih Pak. Bebas, maksudnya player apapun yang menggambarkan brand aktivasi. Yang di atas kan. Enggak semua player menggambarkan brand aktivasi. Bisa aja player itu bernilai kuno. Gitu ya. Oh ini dulu ternyata. Di sini. Loh, bucin. Mereka itu ada grup yang nggak ada bucinnya. Iya, Pasti gitu. buat cair atas bawah yang atas itu. Yang ini di kantor ya, di atas Iya. kantor ya. Iya. Ini yang kampung Malang Tengah. Ya, soalnya kan kamu malah kan mau di rebranding tapi buat roti Nuruto kan sementara maksudnya kita benar emang mau kok roti yang selanjutnya new Nuruto cuma kan toko-toko yang lama harus di branding ulang. Jadi biasanya yang Jadinya gini ya. ya, sama kan bisa ganti isu. Oke. Ini pembicara kita ada kursinya enggak? Ada kursi barangkali buat pembicara kita ini. Ada ya. Biar dipanjer agak lama ya. Pasti. Aku lemele ya Pak ya. Boleh. Baris kae balik mana? Balik mana? Boleh kami awak mana? Lo kan udah. Oh, yang tadi sampai berarti aja. Gimana gue nih? Baik ini ya, coba kita review ya. Coba perhatikan terkait dengan kotaannya, toolnya tadi. Nah, mulai dari target market. Ya.
Baik ya, target market, saya perhatikan 15 tahun itu butuh makan roti enggak? Butuh, ya kan? Punya uang enggak? Punya. Terus bisa ngambil keputusan enggak? Bisa. Jadi sampai usia 50 tahun ya. Tadi usia rentang usia itu gampang ya? Pasti bisa ya. Oke. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendidikan udah benar ya. Tapi kalau misalkan pendidikan ini maksudnya lulusan ya. Nah, jadi Sampai bisa berarti. kan usia 50 tahun nggak mungkin masih sekolah ya, pasti lulusannya kan gitu ya. Pekerjaan ya kan nggak harus orang kantor ya, nggak harus pegawai negeri ya. Maksudnya kayak misalkan saya bukan karyawan gitu, masa nggak bisa? Bisa ini karyawan. Ya saya kan bukan karyawan-karyawati. Oh, bisa harusnya. Nah, tadi tambahin ya, jadi bukan hanya segmennya itu untuk karyawan. Malah justru saya lihat potensinya itu profesinya itu adalah justru business owner. Ya kan? Karena saya kan bisa aja pesen roti untuk klien saya, ya. Terus untuk apa? Ya kan gitu, malah potensinya lebih besar gitu loh maksudnya. Bisa dijadikan target market. Jadi target market itu nggak selalu kita bidiknya itu yang retail kecil-kecil gitu loh. Justru kalau kita mau jual besar, itu target marketnya harus besar. Kalau misalkan teman-teman lulusan SMA atau masih pelajar gitu ya, beli rotinya paling 1, 2 roti kan itu sudah kenyang, 2 itu sudah kenyang kan gitu ya. Tapi kalau misalkan saya kalau pesen roti Naruto 300 kan gitu kan. Nah, 500 karena apa? Bukan untuk saya, tapi untuk klien. Tapi untuk saya punya hajatan, malah justru banyak. Nah, secara profesi ya, business owner. Itu potensinya di sana. Geografis betul, seluruh Indonesia, tinggal nanti mungkin sekarang, nah seluruh Indonesia ini kira-kira bisa nggak terrealisasi 2022? Insya Allah. Nah, kita coba, maksudnya di breakdown aja. Misalkan ditargetkan Jawa Timur ya nggak apa-apa, atau mungkin Surabaya dan sekitarnya nggak apa-apa, karena ya gini aja, roti kita itu bisa nggak dikirim, misalkan di Papua, dikirim ke. Kalau dikirim nggak bisa, tapi kalau misalkan kita buka di sana bisa. Nah, berarti kita sudah buka di area mana saja, lalu customer terjauh itu daerah mana? Tidak Gresik. Iya. Tapi Malang belum bisa ya pesen roti Nuto ya. Bisa sih, Jombangnya bisa. Aku elok dari Jombangnya pesen. Berarti Jombang masih bisa. Berarti Jawa Timur bisa nggak? Bisa. Jadi nanti geografisnya Jawa mungkin Timur. areanya tahun 2022 masih Jawa Timur. Jadi gini, mindsetnya di sini adalah ini memang BRM untuk tahunan ya. Toolnya ini untuk 1 tahun aja. Nanti tahun 2023 dirubah lagi. Ya. Oh ternyata distribusinya nambah. Otomatis di sini target market untuk bisa nambah. Kan gitu ya. Brand aktivasi. Gitu. Terus seperti apa gaya hidup mereka di sini? Sebenarnya nanti kalau di sini ke bawah dan menengah ini sebenarnya include-nya ke pertanyaan nomor berapa ya? Pekerjaan ya 1, 2, 3, 4. Ya pekerjaan. Jadi ini itu sebenarnya masuknya pertanyaannya adalah tingkat ekonomi. Jadi tingkat ekonominya menengah ke bawah. Nah gaya hidup orang yang menengah ke bawah itu seperti apa? Orang menengah ke bawah itu gaya hidupnya ya dia pasti pekerja. Yes, apapun waktunya digunakan untuk menghasilkan uang. Nah itu gaya hidup namanya itu. Jadi nggak mungkin dia traveling gitu ya. Traveling itu jarang-jarang. Ya, bukan menjadi gaya hidup. Ya traveling 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali kan gitu ya. Tapi mereka diupayakan waktu luangnya itu untuk dapat uang tambahan, misalkan gitu. Itu gaya hidup untuk menengah ke bawah. Tapi yang menengah ke atas karena ada target market business owner, maka menengah ke atas itu gaya hidupnya apa? Ya dia
Meeting bisa, ya tiap hari hanya untuk meeting gitu ya. Tulis itu nanti. Oh ada meeting ya. Terus yang kedua apa misalnya? Sering dia itu hajatan gitu ya. Hajatan ulang tahun anaknya, hajatan dia itu anniversary pernikahan gitu ya. Hajatan dia itu mungkin peresmian rumah baru karena sering beli rumah misalnya gitu ya. Nah itu kan akhirnya bisa tahu maksudnya itu itu hadir di sana, ya kan? Nah tadi gitu ya, reuni itu masuk ini ya kebiasaan ya. Nah sebenarnya kebiasaan arisan PKK gini ya. Tapi kalau misalnya gaya hidup mereka nongkrong misalkan gitu ya, dan sebagainya. Nah, jauh kita kelompokkan. Nah, ini. Jadi gini ya, target market ini kan target market. Mungkin di atasnya lagi itu ini pelajaran tentang jadi target market itu letaknya dari total market itu adalah yang kedua, ketiga dari total market. Jadi total marketnya itu siapa total marketnya yang bisa makan roti semua itu sebenarnya, ya kan? Total market itu kan dan semua yang apa bisa makan lah seperti itu ya. Nah total market. Nah, yang kita bidik hanya target market yang terjual hanya di market share. Ya kan? Jadi Roti Naruto sekarang misalkan usia 2 tahun, sekarang hanya menjual tidak semua target market. Benar ya? Apakah semua target market membeli roti di Naruto? Enggak kan? Berarti kan dari yang ditargetkan hanya sekian yang membeli. Namanya market share. Tahu ya? Yang lainnya di mana? Kita bidik jadi target market, tapi yang lainnya beli di tempat yang lain, ya bakery, terus apa namanya? Roti boy, roti O kan gitu ya. Ini target market. Sedangkan serviceable market itu adalah di luar target market, tapi ternyata bisa juga membeli. Nah, ini kan gitu ya, bisa juga membeli. Pernah membeli, gitu ya. Tentu misalnya kayak di saya itu, oh target marketnya itu pernikahan Muslim sebenarnya, gitu ya. Tapi ternyata ada orang Nasrani beli apa nikah juga pakai kela, ada ya nggak apa-apa, kita nggak tolak, begitu. Tertabel itu seperti itu. Ya ini Jawa Timur, ini jadi selain karyawan bisa untuk decisioner, gitu ya. Oke. Dan mengadakan hajatan, meeting dan sebagainya, kebiasaan mereka kumpul-kumpul, arisan, terus PKK, reuni dan sebagainya. Ya. Sampai di sini target market sudah paham? Paham ya? Sekarang coba masuk ke keinginan. Keinginan. Scroll ke bawah. Nah, pertanyaan saya cukup sederhana. Apa bedanya kebutuhan sama keinginan? Kalau kebutuhan yang dibutuhkan, keinginan ya diinginkan. Kalau keinginan kita suka pengen emosional. Keinginan emosional, kalau kebutuhan Yang dibutuhkan. Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau nggak beli nggak bisa. Harus beli, itu kebutuhan. Kalau keinginan? Kalau keinginan itu emosional, pengen.
Tapi kalau sebenarnya nggak dipenuhi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, jadi Masih bisa diganti sama yang lain. masih bisa diganti. Masih bisa ditahan. Kalau bedanya dengan expectation apa? Ekspektasi. Keras itu kan angan-angan. Keinginan yang apa namanya? Keinginan yang lebih. Kebutuhan yang keinginan itu kebutuhan yang berlebihan. Oke, coba definisi tadi masukkan ke dalam contoh. Bagaimana contohnya orang itu butuh, bagaimana orang itu contohnya ingin, dan bagaimana orang itu contohnya berekspektasi. Kalau orang butuh itu, ya aku mau butuh beras. Mereka, aku beras apa cuma kayak gitu kayak emang kayaknya aku nggak tunggu itu sama nggak mungkin aku loh. Lambat. Siap. Tapi kalau keinginan, kayak kita masih punya sepatu, layak dipakai. Tapi anak-anak pakai loh. Aku mau pengen ganti. Padahal Oke, kalau ekspektasi. kalau ekspektasi, kalau aku tuh itu pasti aku tidak mau kayak Harapan ya, harapan ya. Berarti kebutuhan itu adalah fitrah. Ulangi lagi, kebutuhan adalah fitrah. Jadi basic manusia itu pasti ada kebutuhannya. Jadi apa? Lapar, haus, ya terus habis itu rasa aman, kasih sayang, terus habis itu penghargaan, terus aktualisasi. Lah itu kalau ada Abraham Maslow itu membedakan kebutuhan dalam 5 tingkatan. Jadi kebutuhan secara fisiologis, kebutuhan secara rasa aman, kebutuhan akan dicintai, kasih sayang, dan kebutuhan akan penghargaan, gitu ya, dan kebutuhan akan aktualisasi. Jadi kebutuhan itu secara umum itu ada di hierarki kebutuhan. Teorinya namanya Abraham Maslow, gitu ya. Nah, kalau hanya sekedar makan apapun asalkan halal dan thayyib pasti nggak ada masalah. Tapi ada keinginan itu dia milih. Ya, jadi bedanya keinginan itu adalah milih, dan milih ini milih sing haram sakarepku. Iya kan? Tapi kalau kebutuhan itu biasanya pokoknya dipenuhi. Pokoknya aku misalnya kebutuhan lapar ya. Mangan opo sembarang pokok aku saiki pengen mangan, pengen kenyang, pengen memenuhi kebutuhanku. Tapi kalau keinginan yo mek iso yo McD lah yo. Nah, kan gitu ya. Mek iso yo apa ikan bakar lah yo. Nah, gitu. Jadi ada cenderungan pilihan, gitu ya. Sedangkan ekspektasi ya dari yang sudah dipilih itu harus sesuai dengan harapannya. Jadi ada harapannya. Misalnya kalau aku ya tadi pakai sepatu ini, aku sudah milih sepatu ini, keinginanku, ya ekspektasinya sepatu ini kalau misalkan aku pakai, ya, seluruh Indonesia. semua mata akan menyorot padaku ya. Mana tambah kita? Nah, coba sekarang kita bedah. Kira-kira keinginan konsumen, apa yang pelanggan Anda butuhkan dan inginkan dari produk dan layanan? Yang dibutuhkan adalah butuh dulu. Yang diinginkan adalah, nah kan gini ya, bedanya. Butuh camilan, camilan itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Cemilan. Cemilan, keinginan? Kebutuhan. Pengen nyamil. Ini bedakan dengan kosakata ya. Kalau kosakatanya memang pengen nyamil ya. Tapi kadang orang itu nyamil itu ya butuh. Hah? Nah, akhirnya pengennya camilannya roti nuruto kan gitu ya. Pengennya camilannya roti bun, pengennya camilannya ini kan gitu ya. Berarti camilan itu sebenarnya masuk pada kebutuhan. Karena pemenuhan kebutuhan kan ya intinya apapun bisa kan gitu ya.
Jadi kebutuhannya itu. Cemilannya apa? Cemilan yang misalnya, yang diinginkan ini loh. Balik ke target market ya. Jadi target market ini orang yang usia 15 sampai 50 tahun, kalau butuhnya nyemil, pengennya nyemil sing ya apa? Nah, gitu loh ya. Maksudnya gitu maksudnya. Asin-asin. Oh, cemilan sing apa empuk, cemilan sing misalnya panas ya, maksudnya hangat ya, maksudnya fresh gitu ya. Cemilan sing, nah itu gitu. Bedakannya di sini. Boleh Kak, Aku misalnya roti ini mega roti gandum aku enggak, soalnya aku pengennya diet misalnya gitu. Ada butuh roti, kebutuhannya roti, tapi roti ini adalah yang rendah kalori. Nah, kan itu. Iya kan? Ya. Paham ya maksudnya di sini ya? Jadi keinginannya ini harus terpisahkan dengan kebutuhannya. Maka di sini untuk cemilan yang seperti apa pengennya yuk? Nah, kamu tahu nggak marketmu ini? Pernah kan kamu cerita kalau kenapa kok roti Nuruto itu juga jualan bakery gitu ya? Kenapa? Karena pengennya itu gak sing kopi-kopian. Ono sing pengennya itu ya tiga ini lah, itu masuk keinginan. Padahal kan udah disediakan. Tak kayak roti ya kamu. Parah kan? Berarti yang ingin ini di breakdown lagi, nyemil itu kayak apa? Iya, tanyakan kepada mereka kira-kira keinginan mereka itu seperti apa. Bahkan keinginannya itu nggak selalu produk. Misalkan pengennya itu dikirim di depan rumah itu juga bisa. Istilahnya itu pesan tinggal antar gitu ya. Pengennya itu nggak antri itu juga bisa. Makanya di sini ada tulisannya gini ya. Apa yang pelanggan Anda butuhkan dan inginkan dari produk dan layanan. Nah, gitu. Harus cermat ya untuk menjawab pertanyaannya. Jadi bukan hanya kebutuhan dari produk, bukan hanya keinginan dari produk, tapi juga kebutuhan dari layanan dan keinginan dari layanan. Nah, itu gitu ya. Nanti bedakan. Paham ya di sini ya? Terus yang ketiga tentang manfaat ya. Coba di scroll dulu Mbak. Oke, yang ketiga manfaat fungsional adalah cara fungsi, ya fungsinya produk dan layanan ya. Lagi-lagi produknya adalah fungsi roti, ya fungsinya adalah ya untuk memenuhi kebutuhan lapar, gitu ya. Enggak, fungsi ini harus lapar ini nggak hanya sekedar dipenuhi gitu ya, tapi juga punya unsur enak, misalnya itu kenyang, ya apa misalnya fungsionalnya harus jelas, kenyang atau misalkan bersih atau higienis gitu ya. Nah, ada kebutuhan fungsional, ada manfaat-manfaat fungsional yang kita jabarkan. Roti Nuruto manfaatnya adalah ya misalkan dari segi kenyangnya, berarti manfaatnya ini roti gurunya lebih besar daripada roti boy. Ini manfaat fungsional. Misal ini ya dari roti boy, ya kan? Oh berarti kan roti itu kan sebagai pemenuhan kebutuhan atas lapar, gitu ya. Terus dia ukurannya lebih mengenyangkan dari roti boy, berarti manfaat fungsionalnya masih. Atau misalkan dari segi enaknya, roti Nuruto itu lebih enak daripada roti-roti yang lain, yang sejenis, misalnya gitu. Roti Nuruto kemasannya sejenis, misalnya gitu. Roti Nuruto bahannya, ya itu tanpa pengawet. Ini, ya kan. Jadi manfaat fungsional adalah manfaat tentang hal-hal yang sifatnya fungsi daripada produk itu sendiri. Fungsi daripada produk dan layanan itu sendiri. Paham ya? Nah, kalau emosional itu terkait dengan
relationship. Fungsional kata kuncinya adalah dapat apa? Ya dapat roti yang kemasannya bersih, yang rasanya enak, yang ukurannya besar. Dapat apa? Yang bisa kelihatan secara fisik biasanya gitu. Ya nanti dapat diskon kalau beli 2. Ya nanti kalau misalnya beli banyak gratis ongkir kan gitu. Kalau untuk hajatan minimal 100 paket gratis ongkir untuk area Surabaya. Itu kan adalah manfaat-manfaat yang bisa kita langsung rasakan. Customer dapat apa? Emosional di sini dan spiritual itu adalah kata kuncinya mereka jadi apa? Ini juga jadi apa sih? Bedanya kalau di sini jadi apa itu lebih ke relationship, lebih pada aspek emosionalnya. Ya. Saya kalau beli roti Nuruto, saya itu seperti jadi orang yang dermawan. Karena apa? Ya, karena roti Nuruto juga roti yang misalnya untuk hajatan, roti yang suka berbagi, gitu ya. Oh, dermawan bisa di spiritual ya, karena terkait dengan perintah agama. Emosional berarti, merasa ini sebagai rotinya rakyat, rotinya netizen, nah kan gitu katanya ya. Nah itu secara emosional jadinya gini. Terus saya seperti orang kebanyakan gitu ya. Saya seperti netizen yang maha benar gitu ya. Nah itu kan gitu. Saya merasa kalau makan roti Nuruto seperti ini emosional. Ada ini enggak? Yang halal belum? Turbo halal. Maksudnya halal ini belum ya? Belum diurus ya? Nah, biasanya kalau terkait dengan makanan itu memang regulasinya lebih detail ya. Jadi kalau bisa izin-izin itu sudah clear semua. Kemudian kalau halal dan sebagainya itu kalau bisa ada. Nah, karena itu juga menjadi salah satu value. Ada nggak roti yang sudah labelnya halal? Ada. Ya sudah. Oke, selain itu bukan halan-halan ya. Roti yang bisa buat halan-halan. Nah, contohnya semua kegiatan ibadah. Logo temenan ta logo. Wayang enggak? Kamu kok sampai 5 tahun ya. Masih berlaku. Yang lebih itu. Nah, spiritual nanti halal bisa ini kegiatan ibadah oke berbagi dan sebagainya nggak ada masalah. Ya. Naik. Ya, operatornya ini. Inti dari pesan yang ingin Anda sampaikan pada target marker adalah tadi apa ini kesimpulannya? Pengen apa? Roti berbagi kapanpun dimanapun gitu ya. Tahapannya saya agak mengarahkan untuk yang benar seperti apa ya, tapi ini boleh lah. Roti berbagi kapanpun dimanapun. Nah, kemudian nomor 5 kita coba sinkronkan. Rotinya berbagi kapanpun dimanapun. Tagline-nya 1 kurang 2 kenyang. Nyambung nggak? Enggak. Nah, kalau memang rotinya berbagi kapanpun dimanapun, maka tagline-nya minimal sesuaikan. Sama nomor 5. Ya, ini keempat sama ini cocok. Selain ini sama ini nyambung terus. Oh. Ya. Jadi ini tuh linear. Beneran target marketmu itu kepingin berbagi, kepingin istilahnya itu ada hajatan dan sebagainya.
Oh ternyata benar, ini target marketnya tadi business owner, terus habis itu sukanya itu ngadakan hajatan, sukanya itu meeting, sukanya ini, terus keinginannya itu kalau meeting tuh kepingin rotinya itu misalnya sing gak nyerti, misalnya tulis semuanya nyambung ya manfaatnya. Oh iya roti itu ya memang enak, terus lembut, terus menyenangkan, terus menunda lapar misalnya gitu, higienis, terus apa, terus ini merasa jadi apa roti yang untuk berbagi dan sebagainya, berbagi kapanpun dimanapun, terus ini tagline-nya, ini nyambung. Dan namanya Urutol misalkan. Nanti ketika buat gimana caranya filosofi nih kali roti untuk ajarkan kebaikan. Mau pakai eksplisit ya? Iya. Roti Urutol jebret. Oke, ini udah ada masalah ya. Oke, sekarang playernya ini di sini ya. Pakainya ini ya. Biasanya kalau mungkin nanti buat teman-teman aja. Jadi nanti ini itu nanti visualisasinya itu kantor masing-masing itu difoto, lalu dibikin misalnya ini fotonya gini. Terus ini ada rumahnya gitu ya. Rumahnya kan gini ya. Kali. Nah, terus nanti di sini ada bannernya gitu ya. Bannernya kayak gini ya. Nah, kira-kira bagus enggak gitu. Jadi akhirnya sudah ke tempel gitu loh. Ini banner itu kota ini. Ya, kota ini kan banner ini. Nah, misalnya di sini bannernya. Nah, kira-kira udah bagus enggak? Nanti kalau misalnya Anda praktekkan, itu juga langsung perlihatkan dalam situasi rumahnya juga. Rumahnya itu jalan raya atau nanti ada tiangnya, ya, ada pohon yang nutupi atau gimana. Itu menentukan brand aktivasi. Percuma brand aktivasi seperti ini ya. Ternyata di sini ada pohon gede gitu. Nah, pohonnya ini belum ditebang lagi. Apa namanya? Pohon tumbang. Ada pemerintah di sana. Ya kan? Nah, otomatis secara desain, ya, ya ini yang kelihatan ini yang dimaksimalkan. Di sini hanya sekedar gambar yang enggak ketutupan nggak ada masalah atau warna yang ketutupan nggak ada masalah gitu ya. Tapi di sini Naruto-nya di sini. Jangan balik, Naruto malah di sini. Naruto. Kan gitu ya. Jadi nanti dipraktekannya sampai sedetail itu penerapannya, ya. Udah ya? Iya. Nah, di sini roti Naruto kemudian kan ada ininya. Nah, ketika ini nanti diplek, kita di banner Roma. Ternyata di sini ada pohon. Nggak ada masalah kalau pohonnya di sini. Tapi kalau pohonnya di sini, nah, apa itu pohon ya? Ada pohon begini. Wah, atau nggak ada pohon tiap listrik, yang listrik. Kabelnya jerau-jerau gitu. Iya lah. Sing kurang ajar dong. Yang listrik. Oh, tiangnya yang kurang ajar. Terus yang kurang ajar. Ini ya. Jadi ketutupan. Jadi nanti di brand aktivasi itu jangan hanya lihat dari orang desain. Jadi minimal teman-teman selaku CEO atau mungkin nanti owner di perusahaan secara desain, tapi menulis secara nanti penerapan di lapangan seperti apa. Loh Mas, kayak ini tutupan kok Mas, ini waktu dulu kan di belakangnya ini sih nanti ini, ya kan? Nanti alamatnya rata kanan aja, ininya rata kanan juga, gitu. Di sini nggak apa-apa. Ketutupan pun nggak masalah, orang ketika lihat masih kelihatan roti brand aktivasi. Nah nanti brand aktivasi ilmunya juga lebih teknis lagi apa?
ketika malam seperti apa? Nggak ada apa? Penerangan umum. Ya udah berarti bannernya ini kita kasih lampu di sini, sorot ke sini. Lampu kasih sini, sorot. Lampu gantung di sini. Lampu gantung di sini. Jadi masih kelihatan. Gitu ya. Atau misalnya nggak pakai lampu, wes ini bannernya aku nggak neon box. Nah, tapi kan harga dan sebagainya menyesuaikan. Nah, ada budget nggak untuk jadi neon box? Nah, itu harus punya perhitungan seperti itu ya. Penerapannya seperti itu. Baik, ada yang tanyakan? Sebenarnya saya takut. Gak ada yang tanyakan, teman-teman? Oke, karena nggak ada yang tanyakan, ganti studi kasus ya. Oke, tepuk tangan buat Ayu. Nah, ayo silakan. Tunjuk siapa? Ini bebas kan, Pak? Apa khusus OYC? OYC dulu, habiskan. Tunjuk dulu baru apa sih? Kok penting kan ya? Masalah kemarin. Hah? Kemarin berarti aja. Kayak goro. Sampai aku ikut Pak. Oh. Pak segera tadi ternyata kelewatan Pak. Oh, udah. Berarti tangan untuk berarti. Tentang apa? Sama bannernya ya, bannernya ada. Banner, apa, banner atau flyer? Kayak apa Pak? Ya, kayak jelas. Ayo presentasinya ke sana yuk. Ayo tepuk tangan dulu yuk. Untuk target pasar, ya, langsung ini Pak ya, demografiknya untuk usia dari 17 tahun sampai 50 tahun. Terus dari jenis kelamin perempuan, laki-laki dan bayi. Iya Pak, sering di sana Pak. Kan biasanya banyak-banyak. Orang aneh yang dulu Pak. Ya maksudnya ini kan masih laki-laki yang kita tidak mengenal gender. Kita hidup di Indonesia bukan Thailand. Untuk pendidikannya SMA sampai mahasiswa. Terus dari segi ekonomi menengah dan ke bawah. Untuk pekerjaan biasanya pegawai swasta, pabrik, ibu rumah tangga, sama pekerjaan pegawai pabrik, ibu rumah tangga, sama itu nanti yang targetnya kan kita kan jual produk kinoan Pak. Targetnya nanti kita itu cari reseller. Artinya kita. Terus dari segi geografis, perkampungan, terus luar Jawa Timur. Ya Indonesia. Papua, Pak, Papua. Ini luar Jawa Timur itu maksudnya ya? Juga Papua, Pak. Nah, ini kan maksudnya ini ya, apa pohon gresik ya? Pohon gresik sampai jualan ke Papua gitu. Enggak. Rencananya itu bisa juga sampai luar kota gitu. Ah. Di Mojokerto gitu kan? Ya, Mojokerto nanti aku nanti. Nah, masa gresik sampai buka di mana Bu? Kalau
paling kan cuma Gresik Gresik pinggiran. Kalau kita yang kotanya, aku desanya, Pak. Aku kebayang kan ya. Terus Berarti paling enggak apa? Lamongan gitu kan. Lamongan tuh nanti sudah Kota-kota pinggiran. Surabaya dan ini Jadi dia Surabaya coret, Gresik coret, Sidoarjo coret gitu ya. Tadi kamu dicoret semua bawean gitu ya. Maksudnya nanti geografisnya karena kamu di Gresik itu jangan seluruh kota luar Jawa Timur. Nanti kamu Gresik nanti Madiun dianggap bisa, Lumajang, terus Jember kan. Padahal kan areamu kan Gresik. Ya kan, berarti kan sekitaran Gresik, gitu ya. Mungkin kabupaten mana gitu loh. Jadi geografinya lebih spesifik. Karena kan nggak mungkin ya Bu ya, misalnya Resti ini buka Madiun,